Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeninda Istia Ardana dengan NIM 250607501014 dari kelas A Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar. Jadi, video edukasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Dedi Gunawan Saputra, SPD MPD. Melalui video ini, saya bermaksud untuk memberikan penjelasan mengenai kesalahan berbahasa yang sering terjadi dalam tulisan dan percakapan, serta menekankan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sosial. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi, identitas nasional, dan pemersatu bangsa. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah masih sering ditemukan, baik dalam konteks tulisan maupun lisan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bentuk-bentuk kesalahan berbahasa agar dapat memperbaikinya. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam dua konteks utama, yaitu dalam tulisan dan dalam percakapan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah kesalahan dalam tulisan. Kesalahan dalam tulisan sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ejaan yang disempurnakan, struktur kalimat, dan penulisan huruf kapital. Contoh pertama, yaitu terdapat dua kalimat yang dimana ada kalimat yang salah dan ada kalimat yang benar. Ini bisa dijadikan perbedaan. Nah, pada kalimat yang pertama, di sekolahku belajar bahasa Indonesia. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang benar itu di sekolah, aku belajar bahasa Indonesia. Kesalahan pada kalimat pertama terletak pada penulisan kataku yang seharusnya digabung, serta penggunaan huruf kecil pada kata bahasa Indonesia. Penulisan yang benar adalah seperti pada kalimat kedua, yaitu aku belajar bahasa Indonesia, karena nama bahasa ditulis dengan huruf kapital. Contoh kedua, di mana kalimat pertama itu merupakan kalimat yang salah dan yang benar berada di kalimat kedua. Penjelasannya, karena bentuk kata efektivitas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bentuk yang baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keefektifan. Itu adalah contoh penggunaan kata serapan yang salah dan benar. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam percakapan. Kesalahan dalam percakapan sering muncul karena pengaruh bahasa sehari-hari yang tidak baku atau karena ketidaktepatan dalam memilih kata. Contoh dialognya itu seperti ini. Daripada kamu diam saja, mending ngomong dong. Itu salah. Kata daripada itu seharusnya digunakan untuk perbandingan, bukan untuk menyarankan. Jadi kalimat yang benar itu, lebih baik kamu berbicara daripada diam saja. Itu baru benar. Contoh yang lainnya itu seperti aku nggak tahu gimana caranya. Itu salah. Dan yang benar, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dalam situasi formal, bentuk kata seperti enggak dan gimana tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Penggunaan kata yang benar adalah tidak dan bagaimana. Dari kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku, serta konteks penggunaannya. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan berbahasa melalui pembiasaan serta pemahaman kaidah yang benar. Hal inilah yang akan saya bahas pada bagian selanjutnya, yaitu langkah-langkah menghindari kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama adalah pemahaman terhadap kaidah bahasa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Gunakan KBBI sebagai acuan utama dalam menulis dan berbicara agar penulisan kata dan makna yang digunakan sesuai dengan standar kebahasaan.
Yang kedua adalah membedakan penggunaan bahasa formal dan non-formal. Dalam konteks akademik, perkantoran, atau kegiatan resmi, gunakan bahasa baku. Sementara dalam situasi santai atau percakapan sehari-hari, bahasa non-formal dapat digunakan dengan tetap memperhatikan kesantunan. Yang ketiga adalah memperhatikan ejaan dan tanda baca. Kesalahan kecil seperti hilangnya tanda baca dapat mengubah makna kalimat. Contohnya itu, ayo makan ibu. Itu salah, yang benar itu ayo makan ibu. Perbedaan penggunaan tanda koma dapat menimbulkan perbedaan makna yang signifikan. Dan yang terakhir adalah membiasakan membaca dan menulis dalam bahasa yang benar. Dengan sering membaca tulisan yang baik dan benar, kemampuan berbahasa seseorang akan meningkat secara alami. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa merupakan hal yang wajar terjadi, tetapi dapat diminimalisasi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan dalam tulisan biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam ejaan dan penulisan huruf kapital, sedangkan kesalahan dalam percakapan sering timbul akibat penggunaan kata yang tidak baku. Dengan memahami bentuk kesalahan tersebut, diharapkan kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih cermat, sopan, dan sesuai dengan konteks. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya mencerminkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga menunjukkan kecerdasan, kedisiplinan, dan identitas kebangsaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.